billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah ya. Berbicara masa lalu nih. Wah, memang gampang-gampang susah nih untuk melupakannya ya. Tapi nggak boleh juga kita terus memikirkan. Tapi kalau kita bicara masalah tentang masa lalu yang nggak enak, yang sedih, yang kelam, yang bikin sakit hati, ini memang agak sulit untuk dilupakan. Begitu juga dengan kenangan-kenangan indah biasanya. Ada orang teman saya kenangan indahnya nggak bisa dilupakan sampai sekarang belum move on. Masya Allah. Belum nikah lagi. Oh, gitu. Ada itu. Nah hari ini kita bahas aja yuk, mudah-mudahan hari ini kita bisa berdamai dengan masa lalu. Seperti tema kita yang kita bahas hari ini. Berdamai dengan masa lalu. Tuh 2, 3. Berdamai dengan masa lalu. Nah gitu langsung aja nih Ustadz Maulana nih mau izin ya. Setiap yang namanya manusia itu pasti punya lembaran hidup, bener dong? Ya. Punya masa lalu pastinya. Nah sebagian itu sudah terisi pastinya nih. Ada yang terisi dengan kenangan-kenangan indah. Ada juga sebagian mungkin terisi dengan kenangan yang begitu kelam atau yang menyedihkan, yang sulit untuk dilupakan di hati. Nah kenapa kenangan masa lalu yang begitu kelam justru itulah yang cenderung lebih sulit untuk dilupakan atau lebih lama berbekas. Nah dibandingkan dengan kenangan indahnya. Mungkin bisa dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz. Makasih banyak izin guru kita Pak Yai. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari ini penghujung bulan Muharram tanggal 22. Tak terasa ya. Tinggal 8 hari lagi masuk bulan Safar. 1 bulan setengah lagi kita akan masuk bulan Maulid Ramadan Nabi lagi. Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya Mas Fadli bagus banget. Kenapa masa lalu itu yang kelam itu lebih berbekas dibandingkan kenangan yang indah? Kenapa? Karena masa lalu ini menjadikan buat kita untuk memberikan kesempatan buat kita untuk lebih memperbaiki diri. Karena kenapa? Karena ada bentuk kehati-hatian, karena sudah pernah mengalami, maka dia tidak akan mau jatuh di lubang yang sama. Jadi kesalahan ini mengantarkan dirinya untuk apa? Lebih waspada, lebih menjaga diri, lebih mengambil sesuatu pembelajaran. Makanya kembali lagi, ketika orang mengalami masa lalu itu, kan begini, masa lalu itu adalah sejarah. Masa yang akan datang adalah berkah. Sementara yang kita jalani sekarang adalah perjuangan. Sekali lagi apa? Kalau masa lalu adalah sejarah. Masa yang akan datang adalah berkah. Berkah kalau kita dapat. Dan masa sekarang adalah perjuangan. Makanya tetap semangat. Belajar dari masa lalu, jadikan sejarah, jadikan pembelajaran. Makanya yang masa lalu yang kelam itu menjadi sesuatu warning, peringatan buat kita. Bahkan dengan adanya masa lalu ini lebih membuat kita lebih mensucikan diri kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf kalau berbicara tentang masa lalu, kembali lagi dalam surah Al-Asr yang luar biasa, walasrina lan sanab lafi usr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada 3 pembelajaran. Ketika setiap sesuatu yang tidak menyenangkan itu kan otomatis kita akan menjadikan ini untuk bisa bersabar. Tapi tunggu dulu. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang berbekas itu ternyata bisa mengantarkan diri kita untuk apa? Mengambil pembelajaran. Ternyata untuk meraih pahala. Ternyata untuk mengambil hikmah.
ambil hikmat dari setiap sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang berbekas, sesuatu yang ya Allah sedih rasanya. Oh baiklah, mudah-mudahan ini adalah penghapus dosa buat saya. Jadi jadikan seperti itu. Jadi tidak ada merasa kerugian buat diri kita. Semua orang merasa rugi. Tapi ketika kita menjadikan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan, kegagalan masa lalu itu ternyata bisa jadi adalah penggugur dosa buat saya. Makanya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sekali lagi, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita bisa lolos atau melalui sesuatu yang kelam itu, pertanda kita memiliki kesempatan untuk jadi yang baik. Mohon maaf, tidak mungkin Allah memberikan kesempatan umur panjang buat kita kalau tidak ada tujuan untuk kita dihidupkan. Kenapa kita hadir di muka bumi ini? Saya sudah berkata, tadi ada yang menyinggung saya, tidak bisa move on. Sebenarnya saya lalu berpikir melihat 4 anak-anak saya, berarti tujuan saya adalah membesarkan lagi nih anak-anak. Karena dulu saya berbakti kepada ibu saya. Ibu saya meninggal, apalagi menafkahi, bertanggung jawab kepada istri. Meninggal lagi istri, mendidik lagi 4 anak ini. Mudah-mudahan bisa cepat menikah semua sehingga saya bisa melanjutkan. Amin. Apalagi bertobat atas kesalahan yang pernah dilakukan. Makanya kenapa Allah memberikan kita pembelajaran adanya kesalahan? Biasanya, mohon maaf, banyak ulama-ulama bahkan wali-wali Allah kalau kita baca sejarahnya, baca ibaratnya menonton tayangannya ini, ternyata mereka itu ada yang diuji dulu, meninggal anaknya, diuji dengan banyak. Ternyata beliau bertobat dan sebagainya. Ternyata pembelajaran masa lalu itu mengantarkan kita untuk bisa menjadi jauh lebih baik. Oh, Karena sudah meraih ada masa pengalaman. depan yang lebih Iya, baik iya. ya. Karena masa lalu ini jadi sejarah tadi. Jadi sejarah. Sekarang ini perjuangan. Perjuangan. Yang berikutnya nanti adalah berkah. Berkah. Kalau nyampe umurnya kan Makanya kita begitu. katakan berkah. Kita Benar, dapat. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas Iya, penjelasannya. iya. Mudah-mudahan gak berlarut-larut dalam masa lalu. Bisa cepat maju ya. Nggak harus nungguin anak jam 4 nikah dulu, masih lama itu. Naura umur berapa sekarang Iya, Naura? lagi tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nih ya buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah nih, Masya Allah ya. Berbicara masalah tentang masa lalu ini sudah dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana. Bagaimana caranya kita bisa meraih masa depan yang lebih baik pastinya. Tapi kadang-kadang yang namanya masa lalu ini pada saat yang kelam, ini dihantui terus kayak ada semacam traumatis antara diri kita ini nggak bisa dibohongin. Jadi kita selalu dia bayang-bayangi terus, dihantui terus masa lalu. Nah ini bagaimana caranya nih untuk mengatasi kenangan-kenangan masa lalu ini yang menghantui kita terus nih. Mungkin Pak Kiai Agus Dermawan mohon izin penjelasannya. Baik Kak Fadli, Kiai Maulana, Kiai Sam, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Tsummal hamdulillah. Alladzina astofa amma ba'du. Pemirsa Islam itu indah Trans TV yang amat sangat saya sayangi, saya cintai, bahwa setiap manusia itu pasti punya histori, sejarah baik dan buruknya. Di sini tergantung kepada manusianya, man proposes God disposes, bahwa manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Tetapi kita juga penentu. Makanya untuk menanggulangi supaya nggak berlarut-larut kejadian-kejadian masa lalu yang memang yang kelam, kita harus nothing tulus, harus ikhlas, Kiai. Kemudian kita nggak usah tetap di situ, stuck di situ, atau kita ke belakang terus, tidak bisa menabrak kita. Nah, disinilah saudaraku yang terhormat, yang kalau Kiai Maulana mengatakan move on, kalau kita mungkin keep moving forward, bahwa kita terus berjalan. Sampai kalau kita bicara soal ikhlas, Masya Allah, kita melihat deh satu peristiwa yang dikatakan oleh Rasul Baginda Muhammad, atau bersama statement Quran surah Al-Hasyr saja di ayat 18 Allah mengatakan kan bismillahirrahmanirrahim wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kau evaluasi itu kejadian masa lalu, Kak Fadli, masa lalu untuk dipersiapkan hari esok, jangan stuck di tempat. Kalau yang namanya Imam Ghazali saja memberikan ilustrasi penting kepada murid-muridnya, coba peristiwa apa?
Yang lebih jauh itu dari sekitar kita apa? Bicara kepada anak muridnya, Al-Imam Ghazali. Itu si murid mengatakan negeri Cina jauh. Yang mengatakan Eropa. Ada juga yang mengatakan muridnya yang jauh adalah bulan, 300.000 kilometer. Ada bilang matahari, ada juga bintang. Tapi Al-Imam Ghazali mengatakan yang lebih jauh adalah masa lalu. Enggak. Jadi yang dikatakan experience is the best teacher. Bahwa merinding saya, pengalaman itu adalah satu guru yang paling hebat. Makanya Al-Imam Ghazali melanjutkan peristiwa itu apa? Lihat, lupakan. Ingat yang dua, lupakan yang dua. Apa itu? Yang dua, tolong diingat bahwa kesalahan kita kepada orang lain. Dan ingat kebaikan orang lain kepada kita. Tapi lupakan juga dong bahwa kebaikan kita sama orang lain dan lupakan kesalahan orang lain sama kita. Subhanallahu Akbar. Jadi mereka mengatakan bahwa peristiwa masa lalu itu tentunya jangan sampai kita lihat berlarut-larut. Nah kemudian kita lihat seperti orang menyikapi dengan kearifan dan bijaksana pemirsa Indonesia. Maksud saya adalah seperti orang berkendaraan terus lihat ke depan, boleh sekali-kali kita melihat ke belakang. Kalau kita lihat ke belakang terus Kiai, Masya Allah bisa nabrak ke depan itu. Mari sama-sama kita kembali, kita comeback to God. Bahwa manusia pasti ada nuktotun sauda, bintik hitam dosa. Tapi ingat, kita kembali keikhlasan. Insya Allah kita menjadi hamba yang tetap paripurna dan konsisten pada iman dan istiqomah. Amin ya robbal Amin. Jadi yang tadi Pak Yai, 2 yang ingat, 2 yang dilupa coba. Ya, yang pertama kita ingat kebaikan orang sama kita. Oh gitu. Yang kedua adalah kesalahan kita sama orang lain. Masya Allah. Yang lupa, kita lupakan kesalahan orang sama kita. Ya. Kita lupakan kebaikan kita sama orang. Mantap. Imam Ghazali. Mantap, luar biasa. Demikian. Oh, Masya Allah. Jadi pemirsa tabarakallah. jangan lupa juga tuh Al-Hasyr ayat 18, kebet dan buka amalkan. Masya Allah. Ya, Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Pak Kiai Ya, ilmunya. makasih. Ya Allah ya Rabbi. Nah kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah ya yang dirahmati Allah. Pernah nggak ngelihat kejadian ada anak ini yang nggak bisa ngelupain kejadian masa lalu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelumnya kita lihat dulu ada sebuah tayangan yang baru-baru saja terjadi nih. Ada kasus pembunuhan anak dan istri, mayatnya dimasukkan ke dalam mobil. Ini dia tayangannya. Warga desa Jalan Cahaga Kabupaten Subang Rabu pagi digegerkan dengan penemuan 2 mayat bersimbah darah dalam bagasi mobil yang terparkir di halaman rumah. Korban adalah Tuti dan Amelia yang merupakan ibu dan anak. Ironisnya, kedua jenazah pertama kali ditemukan oleh suami korban. Ya, nauzubillah min zalik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini perbuatan keji seperti ini nih ya, kita jangan sampai ini buat pelajaran aja buat kita bahwa di dalam rumah tangga pun ini macam-macam, bisa jadi kejadian-kejadian tidak diinginkan. Tapi banyak hal yang mungkin bikin trauma, tadi berkaitan dengan trauma juga, tapi ini dalam lebih ke skup keluarga nih. Dan dihantuinya juga ada segala macam, kayak mungkin anak gitu ya. Pernah ngelihat orang tuanya disakitin atau ibunya disakitin sama bapaknya, dia nggak mau nikah. Karena dia beranggapan semua laki-laki mungkin sama gitu ya kan. Akan begitu, nanti akan digituin juga dia. Nah pokoknya nikahnya ntar aja deh, saya takut sama laki-laki. Nah ini bagaimana cara menghilangkan hal-hal yang seperti ini nih Ustadz Syam? Trauma ya, trauma. Tabe guruku Ustadz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Doa yang barusan kami bacakan, doa Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Fir'aun. Atau ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Fir'aun untuk yang namanya mendakwahi Fir'aun. Namun Nabi Musa alaihissalam memiliki trauma masa kecil
Nabi Musa alaihissalam itu pernah untuk yang namanya disuruh memilih bara api untuk dimasukkan ke lidahnya. Dan itulah dalam riwayat disebutkan Nabi Musa alaihissalam mengalami cadel di lidahnya karena pernah memakan bara api. Maka subhanallah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan di dalam lidahku ya Allah agar aku lancar berbicara. Nah ini yang pertama yang harus dilakukan. Melepaskan trauma ala Nabi Musa alaihissalam, yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau versi Al-Quran, karena kita ditanya sebagai seorang muballigh, maka kita akan menjawab bagaimana versi Al-Quran. Bukan versi psikiater atau versi psikolog gitu. Karena hal-hal yang seperti ini harusnya ditanyakan juga kepada ahlinya, yaitu psikiater dan juga psikolog. Tentu mereka ada penanganan secara medisnya. Namun subhanallah, dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang traumatik yang dialami. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang harus dilakukan yang namanya menyembuhkan trauma ini kalau menurut Al-Quran? Maka ada traumatik yang kedua yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu yang namanya dalam keadaan perang Uhud, beliau menugaskan para penembak jitu atau yang namanya sniper di Bukit Uhud. Maka subhanallah pada saat itu Nabi Muhammad SAW menugaskan mereka, namun ternyata kaum muslimin mengalami kekalahan. Di antaranya ada paman Nabi SAW yang dikunyah hatinya, ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang terbunuh, banyak sahabat terdekat bahkan keluarga Nabi yang terbunuh. Oleh apa? Karena disebabkan kesalahan para penembak jitu yang ditaruh di Bukit Uhud. Lihat betapa Nabi SAW mengalami trauma. Saya kan udah tugasin ke situ, kenapa kau tinggalin posmu? Kenapa engkau tidak menuruti yang namanya instruksiku? Kenapa engkau tidak mengikuti komandoku? Nabi SAW marah dan trauma karena mengingat wajah pamannya, mengingat wajah sahabatnya. Lalu Nabi SAW berdiam diri, tidak mau melihat sahabat-sahabat yang bersalah tadi. Namun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Apa yang Allah perintahkan? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Maafkan mereka. Kita kalau mau sembuh dari trauma, maka usahakan memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Oh enggak mudah Ustadz, begini saja, kita memaafkan orang bukan untuk dia. Kesalahan tetap kesalahan. Dia tetap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memaafkan untuk menyembuhkan diri kita, bukan untuk yang namanya membuat dia tenang. Tidak. Ketenangan itu kita ambil untuk diri kita, bukan untuk membuat sang tersangka merasa tenang. Ada orang yang menyakiti kita, enak banget dia dimaafin. Bukan dia yang enak, kita yang enak setelah memaafkan. Urusan dia bersalah, dia pernah zalim, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka maafkan mereka. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, maka yakinlah bahwasanya semuanya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempat disinggung oleh guru kita sedikit tadi Ustaz Maulana bahwasanya ada yang menjadi ulama karena anaknya meninggal dunia. Itulah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar anaknya meninggal dunia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, namun bermimpi bertemu dengan anaknya. Apa yang terjadi? Disuruh ikhlas bahwasanya ini semua adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Kita kadangkala menyesali sesuatu karena menyalahkan keadaan, menyalahkan seseorang. Padahal bagaimanapun semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih berkuasa daripada kita. Kita merancang sesuatu, kita merencanakan sesuatu, namun ternyata Allah itu kehendaknya, rancangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang akan bisa merevisinya, tidak ada yang akan bisa mengubah rancangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita manusia tetap berikhtiar. Maka yang pertama, minta sama
Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan trauma. Yang kedua, maafkan orang yang bersalah, bukan berarti kita membebaskan mereka, tapi membebaskan diri kita. Zalim tetap bertanggung jawab. Yang ketiga, yakin akan rencana Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Cakep. Iya, tapi gini Ustaz Syam ya, kalau Iya, gitu kan kita siap. bicara masalah tentang kita berdamai dengan diri kita nih, memaafkan dengan diri kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan masa lalunya pasangan kita seandainya gitu loh. Waduh. Karena itu kan agak berbeda nih, agak berseberangan, bukan diri kita lagi nih. Itu bagaimana penjelasannya tuh Ustaz Syam? Ngorek-ngorek, saya Ustadz udah berusaha menjadi baik, kok bisa dapat pasangan yang gak baik. Ya, saya dulu waktu muda nggak pernah begitu, kok pasangan saya ternyata begitu. Nah, ini dia penting juga untuk dibahas, tapi jangan sekarang. Jangan sekarang, Jangan besok. Sekarang, oh nanti Lusa. setelah yang satu ini. Oh setelah yang satu ini, ya. Saya kirain lusa. Nanti dulu kelamaan nungguin nih jemaah. Ya udah buat yang di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan mendengarkan jawabannya lagi dari guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.